Bisa Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada 24 hingga 27 Maret 2025. Hal ini guna mengurai kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana Work from Anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar bambu sepanjang 30,16 km ini ternyata merupakan sebuah pembatas di mana dalam investigasi pemerintah pusat terdapat sertifikat tanah yang diterbitkan. Sebelah kanannya itu, Ibu Ketua, juga dipagar dengan panjang yang hampir sama dan itu punya swasta. Dan tidak ada izin KKPRL-nya. Saya tanya coba bisik-bisik, ini sudah ada izinnya belum? Teman-teman waktu kita nemeni ke laut, izin Pak, ternyata nggak ada Pak. Polemik pagar laut dengan perizinan kontroversialnya terus dibahas di rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Namun mirisnya, di tengah upaya penyegelan dan pembongkaran pagar laut, sejumlah titik ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263 yang diterbitkan di perairan sekitar Tangerang, Banten. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Namun, tanpa adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Apalagi jika ada sertifikat di dasar laut, maka dipastikan ilegal. Bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh. Pemerintah tegas akan melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang yang memang sudah dimulai sejak Senin 18 Januari 2025. Karena dipastikan sertifikat di luar garis pantai, apalagi dalam bentuk bukan tanah adalah cacat prosedur dan material. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi.
Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Pembongkaran melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto perintahkan aparat penegak hukum menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus.